يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. Apakah Al-Quran akan datang nanti di Yaumul Qiyamah, kenal saya, memberikan syafaat kepada saya, menolong saya atau tidak? Tergantung waktunya di dunia. Karena itu saudara, usahakan punya wirid membaca Al-Quran. Karena kita sangat membutuhkan Al-Quran untuk kehidupan, bukan hanya untuk akhirat. Wallahi kita sangat membutuhkan Al-Quran untuk dunia sebelum akhirat. Al-Quran memberikan keberkahan untuk harta, keluarga, ekonomi, waktu. Al-Quran melindungi kita dari segala keburukan. Al-Quran menjadi sebab Allah memudahkan segala urusan. Al-Quran melindungi kita dari jin, ain, sihir, syaitan. Rumah yang di dalamnya bacaan Al-Quran, ada yang baca Al-Quran, apalagi suratul Baqarah atau surat apa saja, dihadiri oleh para malaikat di rumah tersebut. Dilindungi oleh Allah dari syaitan. Syaitan tidak boleh masuk rumah, tidak boleh mengganggu keluarga, enggak boleh dekat dengan orang yang membaca Al-Quran. Sampai dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana yafirru", syaitan akan lari jauh. Lari jauh, kabur, lari dari rumah yang di dalamnya ada bacaan suratul Baqarah. Punya masalah, punya gangguan dalam diri, dalam rumah, dalam kehidupan, baca suratul Baqarah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan. Apalagi di rumah. Apalagi sekaligus, usahakan baca. Saya kenal beberapa jamaah, Masya Allah. Saya kenal baik. Wirid mereka rata-rata dari ibu-ibu. Wirid mereka setiap hari dari Al-Quran membaca suratul Baqarah. Full dari awal sampai akhir. Setiap hari. Selain suratul Baqarah ada lagi, ada bacaan surat-surat yang lain, juz-juz yang lain. Tapi biasa setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekaligus dalam satu kali duduk membaca suratul Baqarah setiap hari, kurang lebih 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam. Kira-kira ada waktu kosong 1,5 jam enggak kira-kira? Coba kita pikir Bapak Ibu. Dalam sehari itu ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam, ada enggak kira-kira? Mohon maaf ya, muhasabah sedikit. Pernah enggak kita dengan HP 1 jam 2 jam? Pernah enggak? Pernah enggak? Sering kan? Setiap hari? Rutin? Istiqamah ya? Sebagaimana bisa? Ini muhasabah. Kok kenapa saya bisa? Enggak mungkin lewat 1 jam saya tidak megang HP. Kenapa saya enggak bisa dengan Al-Quran? Kenapa setiap hari saya bisa berjam-jam main HP, nonton dan lain, Al-Quran belum bisa? Kenapa? Tahu kenapa? Jangan sampai ada yang menghalangi kita dari Al-Quran. Karena Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada hikmah sangat penting sekali bagi kita semua. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina." Jika hati kita bersih, tidak pernah bosan dengan kalamullah.
Kalau bisa tulis hikmah dari Utsman bin Affan. Ketik di HP supaya setiap hari baca. Jika hati saya bersih, tidak pernah bosan dengan kalamullah. Yang artinya, kalau susah membaca kalamullah, berarti hati kita masih kotor. Jangan sampai hati kita kotor kita biarkan. Mohon maaf, kalau baju kita kotor, langsung kita bersihkan atau ganti baju, betul enggak? Enggak mungkin baju kita kotor kita biarin. Pasti sebentar lagi kita bersihkan, sucikan. Kalau hati kita kotor, buktinya susah membaca Al-Quran sebagaimana kata Sayyiduna Uthman. Berarti hati kita banyak kotoran, usahakan bersihkan, jangan biarin. Jangan sampai baju atau wajah kita lebih penting daripada hati. Karena itu bukti seorang mencintai Al-Quran atau hatinya bersih, selalu membaca Al-Quran. Karena itu saudara, usahakan, perjuanglah, ya, usahakan setiap hari luangkan waktu. Kapan bisa? Di pagi hari, di sore hari, di malam hari, antara maghrib dan isya. Kapan bisa? Kapan waktu yang kosong? Udah, insya Allah setiap hari saya mau baca 1 juz. Setiap hari saya mau baca setengah juz, 10 menit. Yang penting ada waktu, usahakan. Dan keberkahannya kembali kepada kita semua. Karena itu saudara, saya harap masing-masing pasang niat, mulai hari ini apalagi suratul Baqarah, usahakan membaca suratul Baqarah di rumah. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap hari. Seminggu sekali, sebulan sekali, usahakan duduk bersama Al-Quran. Saya yakin seluruh jamaah biasa membaca, tapi seadanya usahakan duduk lama. Karena semakin kita duduk lama, semakin nikmat pembacaan Al-Quran. Usahakan kapan-kapan salatnya lama. Misal kayak salat qiyamul lail, saya yakin insyaallah seluruh jamaah biasa menjaga salat qiyamul lail mungkin 2 rakaat, 3 rakaat. Ya boleh, tapi kadang-kadang ketika semangat, usahakan malam ini saya mau salat 1 jam, 2 jam. Hari ini ada waktu kosong, saya mau duduk bersama Al-Quran, mau baca 1 juz. Sekaligus saya mau baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Usahakan membiasakan diri duduk lama bersama Al-Quran. Wallahi Bapak Ibu hadirin, hadirkan niat. Allah memberkahi kehidupan, Allah memberkahi harta, Allah memberkahi keluarga, Allah mengijabah doa dan hajat kita melalui wasilah Al-Quran. Berarti Al-Baqarah, suratul Baqarah, usahakan amalkan. Jangan sampai dalam kehidupan kita seumur hidup belum pernah baca suratul Baqarah. Jangan. Tahu kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakah. Siapa yang menambil suratul Baqarah mendapatkan keberkahan, menambil keberkahan. Bukan itu saja, kata Rasulullah, wa tarkuha hasrah. Siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, mengabaikan suratul Baqarah, tidak peduli dengan suratul Baqarah, enggak pernah membaca suratul Baqarah, kata Rasulullah, menyesal dia. Menyesal dia, sedih, kasihan. Karena Allah berikan sesuatu yang luar biasa, tapi dia tidak mau menambil. Enggak peduli, tinggalkan. Wala yastati'uha al-batalah, tidak kena madarrah dari penyihir, dari para dukun, dari siapapun yang ingin membuat madarrah bagi keluarga tersebut, bagi fulan atau fulana, tidak bisa sama sekali karena punya suratul Baqarah. Enggak bisa. Berarti perlindungan bagi kita semua suratul Baqarah. Selain suratul Baqarah, ada 1 ayat dari suratul Baqarah yang sangat penting sekali. Hampir setiap majlis saya suka sampaikan ayat itu. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan ayat itu kepada jamaah. Kalau di majlis ini, di sore ini, hanya itu saja jamaah, setelah itu udah kita tutup ceramah selesai. Itu saja yang bawa pulang ayatul kursi, beruntung semua, selesai. 1 ayat. Ayat paling agung dalam Al-Quran, ayatul kursi. Tolong amalkan, jangan tinggalkan. Di pagi hari, di sore hari, sebelum tidur, sesudah salat fardu 5 waktu.
Jangan lupa, jangan tinggalkan. Selama anda bersama ayatul kursi, aman, selamat dunia akhirat. Selama anda bersama ayatul kursi, aman, selamat dunia akhirat. Salah satunya khususan habis salat fardu. Tolong jamaah jangan sampai ada yang tinggalkan bacaan ayatul kursi habis salat fardu. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Tidak ada. Bukan hanya masuk surga saja kata Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya Rasulullah SAW memastikan bahawa orang yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Nunggu mati, silakan masuk surga. Selesai, aman. Aman. Tinggal mati saja masuk surga. Kenapa? Karena punya ayat dari Al-Quran, ayat yang paling istimewa, yang paling agung, ayatul kursi. Mohon maaf tadi habis asar kira-kira baca enggak Bapak Ibu? Baca enggak tadi habis asar? Enggak baca kayaknya. Bu, baca enggak? Banyak yang belum baca ya, belum yakin ya. Saya yakin banyak yang belum sempat baca. Karena tidak biasa. Mungkin ada yang baca, saya yakin banyak yang baca. Tapi banyak di antara kita biasa lupa. Atau baru tahu keutamaannya. Ini habis asar dan waktu sore. Ayo mari kita sama-sama baca ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Tolong amalkan, jangan tinggalkan, supaya besok kalau meninggalkan dunia insyaAllah kita menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, ini cukup mengenai Al-Quran. Yang kedua doa, singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Siapa yang membaca doa ini menjadi ahli surga. Siapa yang membaca doa ini didoakan langsung dari surga. Kalau saya baca doa ini hari ini, langsung surga mendoakan, ya Allah masukkan fulan ini ke dalam surga. Langsung surga mendoakan kita. Bayangkan. Doa mohon kepada Allah surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Sudah hafal semua? Kalau baca doa ini 3 kali saja dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah 3 marrat, 3 kali, langsung qalatil jannah, surga berkata Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Saudara, kalau ada doa atau zikir atau amalan keutamaannya surga, jangan tinggalkan, amalkan. Apalagi hadis ini yang sahih. Karena itulah harapan kita semua. Datang ke masjid nunggu lama, kenapa? Rajin salat 5 waktu, kenapa? Subuh besok biasanya kalau tidur lanjut tidur lebih enak, tapi siap bangun hadir salat berjamaah subuh. Kenapa? Mau apa? Harapannya apa? Ridha Allah dan surga Allah. Ingin selamat dunia dan akhirat. Ingin menjadi ahli surga. Ketika Nabi SAW menawarkan siapa yang mengamalkan amalan ini kayak ayatul kursi tadi,
terus doa ini mendapatkan surga Allah, amalkan, jangan tinggalkan. Semoga ya Rabb kita semua selamat dunia akhirat, dan ya Rabb kita menjadi ahli surga semua. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Yakin saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Rabbi, masukkan seluruh jemaah Masjid Al-Hanif ini ke dalam surga ya Rabb. Surga mendoakan kita, karena itu iman dan yakin, husnul dhanni billah. Kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Al-Hanif ini di sore hari ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jamaah hadirin hadirat. Tolong amalkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, usahakan yang tadi saya sampaikan. Amalan pertama apa? Sebelum ayatul kursi, baca Quran, khususnya yang tadi saya pesan suratul Baqarah. Usahakan kapan-kapan, usahakan. Salah satu orang yang rajin setiap hari membaca suratul Baqarah, ibu saya. Setiap hari rutin membaca suratul Baqarah. Dan ketika ibu saya membaca suratul Baqarah, tidak suka potong bacaannya sama sekali. Artinya kalau Ummi mulai baca suratul Baqarah, tidak boleh ada yang bicara, ada yang ngomong, ada yang minta apa-apa, enggak boleh. Enggak suka potong. Mulai dari Alif Lam Mim sampai selesai. Ada yang nelfon, ada yang ketuk pintu, ada yang datang, ada yang ngobrol, Ummi enggak peduli. Mau selesaikan suratul Baqarah sampai tuntas. Karena suratul Baqarah punya keberkahan. Dan usahakan membiasakan diri tidak memotong bacaannya. Usahakan, bukan wajib, bukan tidak boleh potong, bukan. Tapi usahakan, kayak meeting, mohon maaf ketika ada meeting dalam kantor, ya meeting pemerintah, meeting ini, biasa semua handphonenya kasih silent langsung. Gak boleh ada yang mengganggu. Kenapa? Karena meeting ini, betul enggak? Sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, bisa sampai lama. Kok kenapa saya nelfon? Lagi meeting. Kok kenapa ketika misal baca Quran atau lagi zikir enggak bisa, potong aja enggak apa-apa. Usahakan membiasakan diri duduk lama bersama Al-Quran. Dan pernah saya begini, nelfon ke ibu saya, enggak angkat. Saya tahu bahwa sedang baca suratul Baqarah. Saya hitung kurang lebih 1,5 jam, 2 jam, saya nelfon lagi, enggak angkat lagi. Oh kaget, kenapa, ada apa? Saya nelfon ke adik, kenapa? Umi sedang baca Quran. Sampai selesai, saya tanya, Umi kalau sudah selesai Al-Baqarah? Ya Alhamdulillah. Kenapa tidak saya lanjut baca Al-Imran? Saking nikmatnya, enggak mau selesai bacaannya, mau lanjut lagi. Kalau waktunya kosong, kenapa tidak? Tapi siapa yang bisa? Yang berusaha, berjuang, membiasakan diri duduk bersama Al-Quran. Karena bukan kebiasaan kita, mohon maaf ya, termasuk saya, bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita duduk lama bersama handphone, betul enggak? Itu kebiasaan kita semua. Lagi main misal YouTube, Instagram, kita enggak tahu cari apa. Dari video ke video, dari video ke video, dari sini ke sana, dari sini. Di awal mau dengar ceramah, akhirnya masuk ke hiburan, ke mana-mana kita enggak tahu. Biasa, usahakan kita berubah, membiasakan diri membaca Al-Quran. Apalagi melalui handphone, bisa, boleh saja. Kan Al-Quran gak bisa bawa kemana-mana. Banyak jamaah bertanya, Syekh, boleh enggak baca Quran dari HP? Ya boleh, sangat boleh. Apakah pahala sama kalau baca Quran dari Al-Quran atau baca dari HP? Sama, dapat pahala yang sama. Boleh enggak saya baca Al-Quran, saya sedang di kantor dalam perjalanan, tapi mohon maaf, saya tanpa wudu, boleh baca? Ya boleh. Apalagi dari handphone, sangat boleh, enggak masalah. Berarti itu nikmat, bisa baca kapan saja, di mana saja bisa.
Kalau Al-Quran mungkin nggak bisa bawa kemana-mana, betul nggak? Tapi handphone nggak mungkin kita tinggalkan. Ini nikmat bagi kita. Karena itu usahakan punya wirid, membaca Al-Quran setiap hari. Ya, misal 1 juz, 2 juz. Suratul Baqarah usahakan baca, apalagi di rumah. Seminggu sekali, 3 hari sekali, ya, sebulan sekali. Usahakan, karena keberkahannya sangat luar biasa untuk rumah, untuk keluarga, untuk anak, untuk kesehatan, untuk ekonomi, untuk ketenangan dalam rumah kita. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahlul Quran ya Rabb, mendapatkan syafaatul Quran, pertolongan Al-Quran baik di dunia dan akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Selain suratul Baqarah, yang kedua apa? Ayatul Kursi. Kapan kita baca? Coba. Ayo adik, kapan baca Ayatul Kursi? Yang pertama setelah salat. Salat yang mana? Asar. Itu saja. Salat fardu 5 waktu. Terus yang kedua di pagi hari dan di sore hari baca sekali. Terus yang ketiga sebelum tidur. Yang terakhir doa supaya kita ya Rabb didoakan surga, membaca doa Allahumma inni as'alukal jannah. Semoga ya Rabb kita semua salihin salihat, hadirin hadirat bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya